Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 10 Oktober 2023 teman-teman. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data dari market ya teman-teman. Dari kalender ekonomi itu ada speech dari beberapa member European Central Bank dan ya mungkin tidak terlalu berimpact lah teman-teman. Untuk perdagangan hari ini itu kita akan dapat beberapa news. Yang penting adalah data soal labor productivity. Ini soal ketenagakerjaan dari Inggris, lalu dari Uni Eropa akan ada Presiden Lagarde yang bakalan speech, European Central Bank ya. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada FOMC member Bostic yang bakalan speech malam hari nanti. Mungkin akan memberikan impact yang lumayan juga teman-teman. Event yang sangat-sangat penting sih itu ada di hari besok ya, di hari apa besok Rabu ya. Rabu itu akan ada data PPI, data inflasi dari sudut pandang produsen, ini akan sangat-sangat penting dan juga akan memberikan impact terhadap pergerakan dari market. Kita nggak tahu market bakalan kemana, tapi kita nantikan aja rilis data PPI di perdagangan besok. Saya rasa hari ini juga akan volatile juga karena kita masih dihantui sama perang teman-teman. Jadi masih bergejolak ya untuk peperangan yang ada di Timur Tengah sana. Beberapa pemimpin negara, petinggi negara sudah memberikan statementnya dan juga dukungan kepada negara mana yang mereka bakalan support bila perang ini terus meluas. Contohnya Amerika Serikat dari Joe Biden sudah memberikan deklarasinya di mana dia bakalan mendukung Israel, teman-teman, dalam peperangan ini. Terbukti dengan di hari kemarin sudah dikirimkannya bantuan kapal induk ya, beserta dengan amunisi-amunisinya, seperti ya jet tempur, pesawat-pesawat tempur, dan lain sebagainya. Kita udah bahas juga sedikit di video yang kemarin. Dan ini tentunya bisa menjadi bala bantuan yang sangat-sangat besar untuk perang, teman-teman, di Timur Tengah sana. Kemudian beberapa negarawan lain seperti Rishi Sunak, ini adalah Perdana Menteri dari Inggris yang baru dilantik, pun juga memberikan dukungan yang sama untuk Israel. We stand with Israel, teman-teman. Dan ini dikeluarkan statementnya kemarin. Dan ini tentunya bisa menjadi sebuah alarm nih, di mana banyak sekali dukungan yang mengalir ke Israel. Kemudian juga dari Ursula von der Leyen ini menyatakan bahwa Uni Eropa juga bakalan mendukung Israel meskipun mendapatkan kritikan keras teman-teman dari masyarakat khususnya wilayah Uni Eropa. Dari Palestina itu mereka tentunya disupport oleh negara-negara di kawasan Asia. Ada Xi Jinping yang juga memberikan dukungan jauh sebelum perang ini terjadi kemarin ya teman-teman. Xi Jinping udah memberikan dukungannya kepada Palestina juga untuk merebut kemerdekaan. Kemudian juga dari Presiden Putin akan tetap mendukung Palestina dalam gerakan merdeka mereka dan desak untuk gencatan senjata untuk Israel dan Hamas. Dan kemarin juga beritanya bahwa Hamas itu sekarang dalam posisi terbuka untuk diskusi tentang gencatan senjata dengan Israel. Semoga aja perang ini cepat berlalu sih, karena udah lama banget teman-teman. Udah lama banget sampai sekarang masih belum kelar juga. Mungkin ini bukan merupakan proses yang mudah ya teman-teman untuk kedua negara untuk berdamai, dan perebutan wilayah itu masih sedang terjadi sampai sekarang. Ya kita doakan semoga yang terbaik, semuanya bisa kembali normal, semuanya bisa berdamai lagi, teman-teman. Dan berita ini tentunya memilukan sih untuk masyarakat sipil, karena pasti mereka akan menjadi korban dari setiap serangan ya, antara kedua belah pihak. Itu dari apa namanya market Timur Tengah, teman-teman. Dan ini tentunya harus diwaspadai. Kenapa? Karena perang ini itu membutuhkan yang namanya energi. Baik itu dari batu bara, baik itu dari komoditi yang lain. Bahkan minyak pun dikabarkan sudah melonjak di perdagangan kemarin. Minyak dunia dikabarkan sudah melonjak sampai 3-4%, teman-teman, di perdagangan kemarin karena isu dari perang ini. Kenapa harga minyak ini sangat penting? Ya, karena minyak masih merupakan salah satu resources yang paling banyak dipakai, terutama di mana di belahan negara itu membutuhkan minyak untuk produksi manufacture,
pabrik-pabrik masih membutuhkan minyak untuk menggerakkan alat, teman-teman. Bayangin kalau ongkos mereka naik, itu menyebabkan harga-harga barang juga akan cenderung naik. Ya kan, produksi mereka makin dikit karena harga-harga barang naik karena peminatnya makin dikit, dan ini akan berimpact sama kehancuran daripada ekonomi yang lebih meluas lagi. Gitu guys. Jadi impact daripada perang ini lebih kepada ke harga energi. Kemudian mungkin supply chain juga akan bermasalah karena masalah keamanannya. Itu sih. Nah, ini teman-teman, aku bawa kabar yang kurang bagus untuk kalian pencinta altcoin. Kenapa? Ini di post ya dari crypto analyst, Bitcoin and crypto analyst Sunny Dikri. Dia mengatakan, teman-teman, ini parah banget. White paper baru Bitcoin mengaktifkan semua utilitas altcoin di Bitcoin. Artinya apa? Artinya altcoin itu kemungkinan tidak akan berguna. Tidak diperlukan garpu lunak atau hard fork. Secara resmi, mulai hari ini altcoin 100% tidak diperlukan selama selamat kepada para semua pemegang koin yang benar, yaitu Bitcoin. Fungsi ini pun dapat dihitung dalam diversifikasi di Bitcoin. Jadi kemarin per tanggal 9 Oktober 2023 baru aja diluncurkan sebuah proposal oleh pengembang atau developer dari Bitcoin, yaitu Robin Linus. Apa yang dia lakukan yaitu untuk membuat BitVM, Bitcoin Virtual Machine. Ini akan menjadi salah satu upaya dari Bitcoin untuk meningkatkan skalabilitasnya. Ingat, ini baru berupa proposal, belum diaplikasikan atau belum masuk ke jaringan dari Bitcoin, teman-teman. Tapi kalau ini terjadi, ini akan menimbulkan banyak kehancuran terhadap altcoin. Mungkin altcoin makin lama makin tidak berguna, dan hanya altcoin yang mampu menemukan solusi baru atau inovasi-inovasi baru saja yang mungkin bisa survive. Tapi itu pun saya rasa kalau ini bisa disahkan, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat bersejarah, di mana akan banyak koin-koin micin yang nggak jelas. Pertama pasti akan tumbang, kemudian juga altcoin-altcoin yang besar. Tapi masalahnya ini belum disahkan ya, proposalnya baru aja diajukan, dan kalau kita lihat dari beritanya dari Bitcoin Magazine, ini kita bisa lihat teman-teman, diumumkan hari ini pengembang Robin Linus dari Zero Change, sebuah asosiasi yang didirikan untuk membantu menskalakan Bitcoin dengan menggunakan bukti tanpa pengetahuan atau zero knowledge ya. BitVM adalah proposal yang membuka pintu yang sangat menarik untuk pengembang aplikasi Bitcoin di masa depan. Ini dapat mengaktifkan hampir semua komputasi sewenang-wenang dan juga menggunakan komputasi tersebut untuk menerapkan apa yang terjadi pada Bitcoin on-chain. Guys, kenapa Bitcoin diciptakan? Karena untuk mengatasi masalah yang namanya transaksi yang sangat-sangat centralized dan bisa dibilang sangat-sangat otoriter ya, karena diawasi oleh centralized terpusat seperti perbankan ataupun institusi yang lain. Bitcoin diciptakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bitcoin pun itu sifatnya decentralized, artinya dia tidak dimiliki, tidak diawasi oleh intensi manapun, oleh perusahaan manapun, tidak memiliki Bitcoin. Tapi Bitcoin ini punya masalah. Masalahnya apa? Kecepatan transaksinya lambat, kemudian juga skalabilitasnya sangat-sangat lemah. Akibatnya menyebabkan banyak altcoin bermunculan. Ya, pada waktu itu koin-koin besar seperti Ethereum, XRP, Cardano itu semuanya muncul, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengatasi solusi atau untuk memberikan solusi dari masalah yang dimiliki oleh Bitcoin. Kalau Bitcoin sampai bisa diskalabilitaskan, diperbesar lagi skalabilitasnya, maka itu akan menimbulkan efek terhadap altcoin. Altcoin bakalan tidak punya dalih lagi ya, kenapa mereka harus survive. Kenapa? Karena ya semuanya sudah ada di Bitcoin. Ini tentunya kabar yang kurang baik untuk altcoin, guys. Tapi ini masih berupa proposal, semua masih bisa terjadi. Apakah ini akan bisa diimplementasikan ke depannya atau tidak? Kita tidak pernah tahu, tapi kita akan lihat gimana kelanjutannya untuk ke depannya. Jadi kalian bisa untuk langsung cek di Twitter punya Sunny Dikri. Kalian bisa cek untuk proposalnya, linknya ada di sana. Silahkan kalian bisa baca, teman-teman. Kemudian di berita kemarin juga ada Ethereum Foundation yang baru aja menjual 1.700 ETH atau senilai
2,74 juta US dollar ya, dan langsung dibelikan USDC. Menarik ya, setelah kemarin ada berita soal penerbitan dari BitPM ini, Ethereum langsung bertindak. Ini Ethereum Foundation loh yang bertindak. Mereka langsung jual it mereka. Kemudian ini data dari sentimen, teman-teman. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas di dalam exchange itu sudah jauh mengalami penurunan sejak bulan September sampai Oktober ini. Penurunannya sangat-sangat ekstrim, dengan pergerakan Bitcoin yang masih bertengger di kisaran 27.900 per video ini dibuat. Guys, menurunnya performa atau aktivitas yang ada di exchange ya, ini menimbulkan tanda tanya, kemana para spekulan, para trader, apakah mereka sudah punya indikasi, apakah sudah ada indikasi bahwa mereka lebih menyimpan aset mereka di wallet yang aman untuk menyambut next bull run atau bagaimana. Jadi pada intinya adalah volume perdagangan di exchange itu sudah jauh-jauh menurun. Kemudian ini ada crypto investment, product see largest inflow since July. Ini dari data dari CoinShare ya. CoinShare memperlihatkan kepada kita bahwa peningkatan volume di crypto exchange itu mengalami peningkatan waktu di bulan Juli. Namun kalau kita rujuk dengan data sentimen tadi, datanya justru sudah mengalami penurunan kembali. Memang kalau kita lihat dari data bulan Juli, itu sempat terjadi peningkatan, bahkan terus naik sampai bulan September. Pada akhirnya, ya sekarang udah mulai masuk ke fase penurunan lagi. Artinya adalah di fase-fase tersebut itu sempat memang ramai banget ya, Bitcoin volumenya naik. Dan itu mungkin bisa menimbulkan indikasi nih bahwa isu yang dibangun waktu itu adalah ETF yang ramai banget diperbincangkan, dan akhirnya Ethereum leverage Ethereum itu sudah berhasil di approve teman-teman, sehingga sudah bisa diperdagangkan untuk sekarang ini. Dan tentunya kita masih menunggu nih kemana aset development khususnya dari Amerika Serikat yang bakalan melakukan pergerakan, karena ini masih menunggu yang namanya regulasi, teman-teman. Jadi aktivitas dari kenaikan kemarin itu mungkin akan memberikan impact jangka pendek saja terhadap market. Kemudian ada berita nih dari Upbit. Wah, Upbit katanya menjadi target hacker. Sudah sebanyak 159.000 kali exchange Upbit itu mendapatkan semacam indikasi serangan dari hacker. Kalau kita lihat dari datanya itu menunjukkan dari dihitung ya dari 2020 sampai sekarang itu terjadi masif serangan yang masif sekali terhadap exchange. Ini mungkin memberikan kita informasi nih bahwa hati-hati menyimpan dana di exchange. Kemarin CoinEx sudah kena hack, beberapa DEX pun juga sudah kena hack, teman-teman. Artinya apa? Artinya hacker ini bisa menjadi sebuah ancaman nih. Even kripto kedepannya bakal naik, bakalan banyak orang yang masuk ke kripto, tapi tempat penyimpanannya nggak aman. Ya kan? Makanya teman-teman membutuhkan yang namanya aset hardware, teman-teman, yang bisa menyimpan kripto kalian lebih aman lagi. Yaitu ya seperti cold wallet, teman-teman, ledger, dan lain sebagainya. Itu penting banget bagi teman-teman yang khususnya untuk berinvestasi dan juga menyimpan aset dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Gitu, jadi hati-hati sama hacker. Kemudian ada berita juga ini dari politik, teman-teman. Pro Bitcoin US Presidential Candidate Robert F. Kennedy to run as independent. Jadi kabarnya Robert F. Kennedy ini keluar dari Partai Demokrat, partai yang memang sudah membesarkan namanya, dan dia sudah cukup lama berada di partai ini. Kemudian keturunan-keturunannya yang sebelumnya nih, kakek-kakek daripada Robert F. Kennedy seperti John F. Kennedy itu juga memang merintis dari Demokrat ya, sehingga bisa jadi presiden. Dan sekarang dikabarkan Robert F. Kennedy itu keluar dan memutuskan untuk menjadi wakil independen, calon presiden independen untuk Amerika Serikat pada pemilu 2024 nanti. Ya, semoga sukses teman-teman. Kita nggak tahu nih, karena kalau menurut saya sih ketika seorang presiden sudah masuk ke independen, itu berarti suara daripada para
dari partainya akan melemah ya kan. Dan itu tentunya akan menurunkan dukungan nih, jumlah dukungan daripada para pro Bitcoin, teman-teman. Waduh, sayang banget ya keluar. Tapi semoga berhasil. Ini ada berita nih, update dari Koti ya. Ini memang update sudah cukup lama sih, teman-teman. April 2018. Aku mau sedikit review aja. Koti sudah banyak melakukan kerjasama. Salah satunya adalah dengan perusahaan seperti Agoda, Booking.com. Salah satu perusahaan travel, dan yang penting adalah ini berita yang baru aja rame teman-teman, yaitu Major Israeli Bank. Koti dikabarkan bekerja sama untuk mungkin pembuatan local currency atau yang kita sebut dengan stablecoin currency atau CBDC Israel. Ya, ini kerjasama yang mungkin akan memberikan impact yang bagus terhadap Koti. Jadi teman-teman boleh banget untuk pantau Koti karena isunya belakangan ini Bank Israel itu udah mulai masuk merambah ke dunia kripto, dan tentunya mereka akan siap untuk mengikuti jejak negara-negara lain yang sudah membuat CBDC sebelumnya. Yang blockchain yang lumrah biasanya dipakai adalah XLM atau Stellar, kemudian XRP, Cardano juga ada, Ethereum juga ada, dan sekarang Koti. Ini juga bisa menjadi sebuah sentimen yang mungkin berpeluang untuk positif terhadap ya Koti ya. Kemudian mereka juga sudah mengerjakan MOU ya teman-teman, MOU bersama dengan firm IT outsourcing firm dari mana nih, US ya, yang berbasis di US. Kemudian juga mereka bekerja sama Major Israeli Medical Institution. Jadi bekerja sama institusi medis di Israel. Saya rasa Koti layak untuk teman-teman pantau untuk jangka waktu pendek. Siapa tahu dia bisa lawan arus event Bitcoin mengalami koreksi atau penurunan. Itu teman-teman cukup banyak ya news yang kita bahas. Sekarang kita akan lihat atau review sekilas gimana sih pergerakan dari market. Di perdagangan kemarin, indeks dolar sempat mengalami penguatan sebentar, tapi sekarang udah kembali turun dan ngetes level supportnya di kisaran 105. Pergerakan dari US dollar sangat-sangat volatile menjelang rilis data PPI dan juga CPI besok dan 2 hari lagi. Kemudian dari gold kembali mengalami growing atau mengalami peningkatan setelah mengetes level support di kisaran 1816 dan sekarang berpeluang untuk masih menguat. Target resisten ada di kisaran 1900-an. Kemudian dari S&P 500 kemarin juga menunjukkan tren pemulihan, teman-teman. Ada gap ya di kisaran level 4.300 dan berpeluang untuk mengarahkan S&P 500 menguat dalam 1 atau 2 hari ke depannya. Smart money kosong, teman-teman. Jadi kenaikan indikasinya adalah hanya sementara saja. Bitcoin gimana? Bitcoin sangat-sangat volatile di perdagangan kemarin. Ketika indeks dolar mengalami penguatan ya, sempat mengalami penguatan di perdagangan kemarin sampai 106,5, Bitcoin merespon dengan negatif. Bitcoin langsung nyungsep turun bahkan sampai 27.300. Namun ketika indeks dolarnya sudah mengalami pelemahan, Bitcoin dan kawan-kawan ada sedikit spike naik, bahkan sampai kisaran level 27.800. Even pergerakan Bitcoin masih cenderung struggle, teman-teman. Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah descending triangle. Ya, sudah breakout sih, teman-teman, tapi indikasinya saya masih khawatir sama yang terjadi yang namanya terjadi fake out. Kalau ini benar-benar terjadi, maka progres daripada Bitcoin kemungkinan akan masih berpeluang untuk turun sampai kisaran 25.000 di level support tersebut. Kalau level support 25.000 ini dijebol, maka indikasi kuat Bitcoin masih bisa menembus level 20.000. Sementara sih itu teman-teman, kita masih belum pasti arah Bitcoin bakalan kemana, karena perang ini saya rasa akan memberikan sentimen juga terhadap Bitcoin atau memberikan impact lah. Takutnya krisis berkepanjangan karena perang dan orang-orang membutuhkan aset yang aman untuk menyimpan dana mereka. Bisa jadi Bitcoin bisa menjadi pilihan, dan ketika itu terjadi maka akan ada kemungkinan untuk Bitcoin menguat lagi, teman-teman. Tapi itu abu-abu ya, belum ada kepastian juga arah Bitcoin kemana. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendek, smart money-nya turun, namun volume perdagangannya masih cukup oke. Saya rasa Bitcoin masih punya level support di kisaran level 27.000. Kalau 27.000 ditembus, maka targetnya adalah di 25.000. Kalau 25.000 ditembus, targetnya ke 20.000. Namun kalau sinyalnya bagus, Bitcoin justru malah menguat
seandainya ya ada sesuatu yang seperti saya bilang tadi, kemungkinan-kemungkinan tersebut, ya bisa aja mengarahkan Bitcoin sampai ke kisaran 25.000 atau ke 30.000, 31 ribuan, teman-teman. Jadi itu masih bisa menjadi peluang untuk Bitcoin ke depannya. Bitcoin dominance kemarin mengalami penguatan. Altcoin semuanya tertekan dan parah banget ya. Yang paling keras CFX nyungsep, Kaspa juga nyungsep di perdagangan kemarin. Kemudian Solana, Matic semuanya drop juga, teman-teman. Itu sih beberapa koin yang teman-teman harus waspadai untuk posisi saat ini. Market masih benar-benar sangat volatile dan abu-abu, guys. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin dan mau dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, di mana aku selalu update ya, teman-teman di sini. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, akhir kata saya Andre. Makasih.